Saya nggak mau saya menerima hutang, tapi saya nggak mau ngemis. Dan saat itu nggak ada yang mau ngutangin. Bagian cukup sulit sebetulnya. Saya sudah ya istilahnya udah nyerah lah gitu. Ini ngapain belajar tentang makro, mikro, toh keputusan pemerintah itu kan keputusan politis. Ngapain harus dihitung? Ngapain susah-susah dihitung gitu? Yang hitungnya kalau dibandingin teknik mesin jelas ini nggak sekompleks teknik mesin, tapi kan ngapain pusing juga. Assalamualaikum. Ini video sebetulnya rekaman dari web seminar atau tapi sebetulnya disampaikan lewat audio. Nah, lewat audio. Ceritanya agak panjang sebetulnya, tapi kita potong-potong mana yang penting, yang kira-kira menarik ya kita bagi di sini. Posternya ada mana? Di atas lah pokoknya ini posternya. Ini poster seminar tersebut. Nah, kali ini kita mau sedikit bahas, lebih banyak sharing sebetulnya apa yang sudah terjadi. Jadi buat saya lebih meyakinkan lah karena sudah terjadi, hanya bercerita tentang apa yang sudah terjadi. Ini bentuknya agak-agak podcast sebenarnya. Jadi dalam nggak cuma beberapa menit, kita coba ya. Selamat menikmati. Oke, ini apa namanya voice note terakhir ya sebelum tanya jawab. Jadi terkait dengan judul ya, tips sukses meraih pendidikan tinggi dan memiliki bisnis dalam keluarga zaman now. Saya lahir 84. Ya gitulah ya. Kemudian begini, tentang meraih pendidikan tinggi, saya sempat agak kesulitan ketika beasiswa S3 saya habis ya. Jadi jatah beasiswa dari LPDP untuk S3 itu 4 tahun. Sedangkan saya harus ambil matrikulasi 1 tahun sebelum memulai semuanya. Jadi saya ikut kuliah dengan anak S2 selama 1 tahun, kemudian baru masuk cerita kehidupan ini saya. Dan itu kuliah normal, artinya SPP normal dan seterusnya. Saya di zaman saya termasuk paling cepat yang lulus. Saya lulus 4 tahun plus 1 tahun matrikulasi. Tapi jatah dari LPDP itu 4 tahun, sehingga di tahun terakhir saya tahu nih penelitian kita udah selesai. Saya masih butuh banyak lah rupiah yang dibutuhkan gitu. Sebanyak apa? Perhitungan kasar saya waktu itu saya masih butuh sekitar 100 setelah beasiswa selesai. Nah, itu bagian cukup sulit sebetulnya. Saya sudah ya istilahnya udah nyerah lah gitu. Saya nggak mau saya menerima hutang, tapi saya nggak mau ngemis. Dan saat itu nggak ada yang mau ngutangin, kira-kira gitulah. Sehingga saya udah mau nyerah. Nah, ketika itu istri saya ternyata dia bergerak gitu. Dia bisa dapat pinjaman dari orang tua saya gitu kalau nggak salah, dan dari beberapa lah, saya nggak tahu detailnya, tapi intinya SPP saya kebayar gitu. Dan saya lanjut dan akhirnya sampai selesai, luar biasa juga. Dari sisi biaya ya begitu sih perjalanannya ya. Jadi nggak terlalu repot. Dari sisi pendidikannya, saya kebetulan jurusannya berbeda-beda, S1 teknik mesin, S2 hukum bisnis, S3 ilmu ekonomi, fakultasnya pun berbeda gitu. Apa sih yang luar biasa? Buat saya yang luar biasa adalah istilahnya. Jadi masing-masing ini punya jargon masing-masing, punya istilah masing-masing untuk hal yang sama. Nah, memahami istilah ini cukup sulit karena istilah ini dipakai setiap hari. Jadi sulit untuk kita langsung memahami gitu. Ini maksudnya apa sih? Kenapa dia ngomongnya begini?
Nah, itu butuh waktu yang cukup lama untuk memahami. S3, matrikulasi S3 lebih luar biasa lagi. Saya masuk ilmu ekonomi itu sebetulnya di benak saya yang penting S3 deh gitu. Yang penting S3. Jadi kayak mau mau jurusannya apa juga ya itu pilihan berikutnya gitu kayak. Jadi waktu satu semester matrikulasi pertama, saya ngerasa ini ngapain belajar tentang makro, mikro, toh toh keputusan keputusan pemerintah itu kan keputusan politis. Ngapain harus dihitung? Ngapain susah-susah dihitung gitu? Yang hitungnya kalau dibandingin teknik mesin jelas ini nggak sekompleks teknik mesin, tapi kan ngapain pusing juga kan gitu. Ya sesuatu. Nah, tapi memang ini mulai mulai ada beberapa orang yang memang luar biasa. Beliau menceritakan mencoba memahami kondisi saya lah, setidaknya itu yang pertama, sehingga mereka bisa menjelaskan dengan sesuai dengan apa yang ada di benak saya gitu. Jawaban yang sangat luar biasa adalah datang dari namanya Prof. Iwan Jaya Aziz. Buat saya beliau ini salah satu ekonom yang sangat cerdas lah, sangat cerdas. Beliau kebetulan waktu itu datang dari Cornell untuk mencoba apa ya, kembali berbakti buat bangsa dan negara, kira-kira gitulah ya. Jadi beliau membuka kelas untuk di Indonesia gitu, di UI. Dan setelah itu di Indonesia karena beliau mencoba membuat kelas ini secara paralel di beberapa kampus. Nah, beliau sampaikan bahwa betul gitu, betul bahwa keputusan pemerintah, keputusan politik. Tapi ketika yang ada di dalamnya atau dasar keputusan itu tidak firm, artinya bisa individualnya, bisa data yang diberikan itu tidak firm, ya keputusan yang dibuat jelas bukan keputusan yang baik gitu. Nah, sehingga diperlukan ilmu ini. Nah, ini sejak momen itu saya jadi makin semangat untuk ngejar. Banyak loh yang saya kejar. Saya kejar S2, S1. Teman-teman saya ini sudah menghabiskan paling enggak 7 sampai 10 tahun kan untuk belajar S1, S2-nya ilmu ekonomi gitu. Ya saya harus ngejar itu dalam beberapa minggu. Momen-momen yang luar biasa lah. Cara belajarnya ya bahkan sampai saya ini nyalin gitu, nyalin bukunya, catatan orang saya salin lagi karena nggak nyambung, saya baca juga nggak ngerti, dijelasin juga nggak ngerti, jadi sampai ya udah deh saya nyalin aja gitu. Nah, itu ya kira-kira. Terus tentang memiliki bisnis pendidik dalam keluarga zaman now, salah satu momen yang luar biasa ketika ada tanya gimana sih caranya biar bisnis ini nggak tutup gitu, ya jawaban saya ya jangan ditutup. Jangan ditutup ya gitu, ya kira-kira gitu simpelnya. Mungkin nanti bisa kita kembangkan bersama ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.